Perbatasan Rusia-Ukraina memanas, AS pertimbangkan larangan ekspor teknologi industri. Ketegangan di perbatasan Rusia dan Ukraina semakin memanas. Beberapa media barat memprediksi bahwa konflik besar akan segera terjadi. Salah satu politisi Ukraina menuduh bahwa informasi rahasia dari Rusia menunjukkan bahwa Moskow mungkin merencanakan serangan nuklir besar-besaran terhadap tetangganya di Eropa Timur. Dilansir dari RT, sebaliknya Moskow menuduh anggota blok militer pimpinan Amerika Serikat mengirimkan sejumlah senjata ke perbatasan Rusia dan mengatakan bahwa negara-negara barat mendorong pejabat Kiev untuk terlibat dalam provokasi yang dapat berubah menjadi konflik besar. Awal bulan ini dalam video KTT, Biden memperingatkan Putin tentang tindakan potensial terhadap Rusia jika terjadi serangan ke Ukraina. Menurut media AS, sanksi ini dapat mencakup pemutusan hubungan Rusia dari sistem pembayaran SWIFT. Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk urusan politik Victoria Nuland awal bulan ini juga mengancam bahwa Washington akan menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika Rusia melancarkan serangan militer ke Ukraina. Menurut Reuters, jika Moskow meluncurkan invasi ke Ukraina, AS mempertimbangkan kemungkinan melarang ekspor konsumen dan teknologi industri ke Rusia, seperti komponen untuk smartphone dan juga pesawat. Dan bukan hari ini saja, Vladimir Putin dan pemerintahan Rusia juga bersikap paranoid terhadap Barat dengan tetap menumpuk pasukan di perbatasan Rusia-Ukraina sebagai antisipasi atas kemungkinan semakin agresifnya NATO di kawasan Eropa Selatan. Meski demikian, tidak selamanya sikap seperti itu murni berasal dari Moskow, karena jika ditilik secara detail dan secara historis, sikap pemerintahan Putin rata-rata adalah reaksi atas sikap dunia barat terhadap Moskow yang cenderung sangat tidak bersahabat sejak Uni Soviet bubar. Gaya yang sama juga sudah ada sejak diplomasi The Big Three yang berlangsung di era Perang Dunia Kedua antara Winston Churchill, Joseph Stalin, dan juga Uncle Joe, Franklin D. Roosevelt. Tetapi FDR sebagai Presiden Amerika Serikat di masa itu mendekati Stalin dengan gaya yang sangat bersahabat, sehingga komunikasi personal antar keduanya berlangsung mulus. Dialog serius juga terjadi pada topik perbatasan, terutama Polandia, yang akhirnya memang diduduki oleh Soviet. Stalin secara de facto memang menginginkan Polandia berada di bawah pengaruh Soviet karena menurut Stalin secara historis Rusia 2 kali diinvasi dan 2 kali pula via Polandia. Di sisi lain, FDR dan juga Churchill menginginkan Polandia berada di bawah pengaruh Barat karena Polandia adalah alasan awal mengapa Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Adolf Hitler. Tapi FDR melakukan pendekatan yang lebih komunikatif terhadap Stalin dengan menawarkan opsi bahwa penentuan siapa yang akan berkuasa di Polandia harus melalui pemilihan. Dan secara diplomatis Stalin pun setuju, walaupun akhirnya FDR tidak ditakdirkan untuk mengawalnya karena keburu meninggal pada April 1945. Stalin juga memperjelas sikap geopolitiknya dengan memaksakan Jerman sebagai buffer zone, bukanlah karena agresivitas Moskow, tapi justru karena sikap permusuhan yang diperlihatkan Churchill dan juga Harry S. Pasca Perang Dunia Kedua, ketika Churchill diajak ke Missouri, daerah kelahiran Truman, di bulan April 1946, Churchill menyisipkan pesan bermusuhan. Di dalam pidatonya katanya setelah Hitler dikalahkan, kini hantu diktator baru sudah mulai menggerayangi Eropa, yaitu Stalin. Bermula dari pidato itu yang kemudian berlanjut dengan gaya diplomasi Truman yang sangat berbeda dengan FDR, Truman bersikap sangat kasar kepada Vyacheslav Molotov di gedung Putih. Vyacheslav Molotov adalah nama Menteri Luar Negeri Uni Soviet. Di masa itu, Stalin kemudian terpaksa harus mengambil jalan lain di luar kesepakatannya dengan FDR. Stalin menambah pasukannya di Berlin yang menjadi penanda awal berlangsungnya Perang Dingin. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet juga berlangsung di bidang ekonomi. Amerika Serikat menawarkan bantuan ke Turki dan Yunani yang dikenal sebagai doktrin Truman.